Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Fatoni dengan NIM D600200224 dari kelompok 82 akan melakukan postas praktikum statistika industri modul 2. Nah, di sini dapat terlihat tabel yaitu berisikan tentang data. Data ini diperoleh dari asisten dan kita akan mengolahnya. Berikut adalah data rekapitulasi kuantitatif. Langkah pertama adalah kita menentukan total skor, yaitu dengan butir pernyataan 1 ditambah sampai 10 dan seterusnya. Rumus dari total skor adalah sama dengan sum ditambah butir pernyataan 1 sampai 10. Kalau sudah, enter, lalu klik 2 kali bagian kotak di pojok ini, dan langsung ke bawah sampai 50. Selanjutnya adalah skor rata-rata. Skor rata-rata yaitu kita menggunakan rumus sama dengan average. Nah, ini kalau kita blok dan kita enter dan kita tekan 2 kali. Setelah kita mendapatkan total skor dan rata-rata, data-data total skor dan rata-rata kita butuhkan di selanjutnya yaitu R tabel. Kita ke selanjutnya yaitu R tabel. Nah, di sini terdapat 2 tabel, yaitu pertama tabel R dan uji 2 arah. Tabel R sendiri yaitu digunakan sebagai pembanding pada pengujian. Nah, kenapa kita menggunakan uji 2 arah? Kita menggunakan uji 2 arah karena kita belum mengetahui hipotesisnya, yaitu positif atau negatif. Nah, cara caranya yaitu cara mulai itu tabel signifikansi. Tabel signifikansi yaitu kita menggunakan rumus sama dengan 1 dikurangi 0,95. Sendiri kita menggunakan banyaknya dari DF di sini, yaitu 50. Nah, di sini hasilnya yaitu DF. DF adalah SDF sudah dirumuskan di sini yaitu N kurangi 2. Maka kita tuliskan sama dengan N kurangi 2. Nah, selanjutnya adalah kita mencari R tabel. Nah, cara mencari R tabel secara manual adalah dengan tabel signifikan dan DF. Kita lihat tabel signifikan dulu pada tabel R. Di sini tertera 0,05. Nah, di sini kan ada 0,1, 0,05, 0,02, dan seterusnya. Nah, kita fokus pada 0,05, yaitu pada tabel C. Nah, selanjutnya yaitu kita ke DF. DF di sini adalah 48. Lalu kita ke DF nomor 48. Nah, tadi kita memperoleh R tabel yaitu sebesar 0,2787. Kita tuliskan 0,2787. Nah, pada sheet tabel R ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke sheet berikutnya, yaitu uji validitas. Di sini
ada tabel, di sini ada tabel pertama dan tabel kedua. Nah, di sini terdapat tabel pertama yaitu dapat uji pertama terdapat N, DF, conversion level, probabilitas, T-tabel, dan R-tabel. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan N, yaitu sama yang sudah kita isi di sini, N nya 50, 50, dan DF tadi yaitu sama dengan N kurangi 2. Nah, 48. Ini confidence levelnya kita menggunakan 98,98%. Lalu probabilitasnya kita menggunakan 0,05. Nah, di sini T-tabel. T-tabel adalah untuk menghitung nilai, kita menghitung T-tabel secara manual, yaitu dengan cara sama dengan TINF. Nah, di sini ketika kita menginput rumus di Excel-nya sendiri sudah memberitahu apa yang harus kita masukkan dalam rumus tersebut. Seperti di sini kita mengetik TINF. Nah, di sini pada Excel-nya memberitahu kita untuk memasukkan probability, terus tanda pemisah, dan degree of freedom. Kita masukkan probability 0,05, di tanda penghubung, lalu degree of freedom 48, kurung tutup, enter. Nah, selanjutnya yaitu R-tabel. Cara menghitung R-tabel yaitu adalah sama dengan T-tabel bagi akar. Nah, di sini akar pada Excel kita menggunakan rumus SQRT. Nah, SQRT ini sama dengan akar, yaitu akar degree of freedom ditambah T-tabel. Terus dipangkat 2. Di sini cara pangkat adalah yaitu panah atas, lalu angka 2, kurung tutup, lalu enter. Nah, ketika sudah selesai pada tabel pertama di sini, kita menemukan R tabel. Nah, R tabel di sini nilainya harus sama dengan R tabel yang telah kita buat pada uji dua arah. Nah, di sini kan nilainya 0,2787. Kita cek pada R tabel yaitu 0,2787. Nah, sudah sesuai ya, berarti ini sudah benar. Selanjutnya, kita akan menghitung uji validitas dan mengisi R hitungnya. Mengisi R hitung, kita menggunakan bantuan SPSS. SPSS sendiri yaitu software analisis tingkat tinggi dengan menu deskriptif yang dibuat untuk masalah statistik dan dua view. Nah, untuk menemukan R hitung, langsung saja kita pergi ke SPSS. Nah, di SPSS ini kita membutuhkan data pada rekapitulasi kuesioner, yaitu pada butir penyataan 1 sampai total skor. Kita ada saja ke bawah sampai banyaknya probabilitas. Kita kontrol. Selanjutnya kita buka SPSS dan kita copy di sini. Paste. Nah, di SPSS
di SPSS ini sendiri terdapat dua view. Yang pertama adalah sebagai berikut. Yang ditunjukkan adalah data view. Dan selanjutnya adalah yang kedua ada variable view. Para variable view sendiri memiliki beberapa nama-nama seperti nama, yaitu fungsi untuk mengganti nama, dan tab untuk untuk menentukan type variabel, dan width adalah untuk menentukan panjang data. Desimal adalah untuk menentukan banyaknya angka di belakang koma, dan label adalah memberikan label pada jendela output. Value ada mengepresentasikan suatu nilai numerik sebagai label. Missing adalah angka yang tidak dibutuhkan. Kolom adalah kolom yang tertera dan masih banyak lainnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengganti nama. Nama-nama ini menjadi soal underscore satu. Nah, di SPSS sendiri ini kita tidak SPS sendiri tidak mengenal itu ya, spasi. Jadi kita harus menggunakan underscore. Kita lakukan sampai bawah. Nah, untuk yang bawah sendiri kita tidak menggunakan soal 11 tapi menggunakan total score. Nah, setelah kita mengganti nama-nama tersebut menjadi soal satu, soal dua, dan seterusnya sampai total score, kita kembali ke data view. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pergi ke analisis. Langkah selanjutnya adalah kita pergi ke analisis dan kita pergi ke correlate dan private. Nah, di sini kita harus memindah soal satu sampai top score ke variabel. Yaitu caranya dengan bisa diklik, kalau sudah berwarna kita pindah. Atau bisa juga kita kontrol shift ke kontrol bawah sampai yang kita inginkan. Nah, perlu diperhatikan lagi setelah sudah berpindah ke kanan, kita kita modalkan correlation coefficient adalah present dan to of significance adalah to tail, dan flag significant correlation adalah di checklist. Kalau sudah kita oke, nah di sini sudah muncul tabel yang akan kita gunakan untuk menentukan waktu. Selanjutnya kita klik dua kali pada tabel tersebut. Nah, di sini kita sudah punya tabel ini dan kita akan mengisi R tabel. Kita akan mengisi uji validitas pada R hitung. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan pada bagian ini. Nah, kita copy bagian total score yang Bayesian correlation. Kita copy. Nah, kita tidak bisa langsung memasukkan ke R hitung. Kita masukkan di sini dulu.
Sebelum kita mengolah data ini, kita harus mengubahnya menjadi desimal seperti 0,892. Dan selanjutnya, 0,882. 0,715. 0,817. 0,849. 0,90 koma 0,877. 0,844. 0,845. 0,863. Nah, setelah sudah kita rubah ke demikian, kita cek lagi apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini sudah sama seperti data yang kita dapatkan tadi. Lalu kita copy dengan Ctrl C. Nah, lalu kita pindah di R hitung. Nah, di R hitung ini kita pastinya dengan cara klik kanan dan memilih opsi transpose. Yaitu ketika datanya harus kita akan juga harus seperti berikut. Nah, kita sudah mendapatkan R hitung. Setelah kita mendapatkan R hitung, kita akan menganalisis, yaitu seperti berikut. Out R hitung lebih dari R tabel, maka dapat dinyatakan valid. Jika nilai signifikan 2 kurang dari 0,05 dan Pearson correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut valid. Selanjutnya, jika nilai sigma 2 kurang 0,05 dan Pearson correlation bernilai negatif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Jika nilai signifikan 2 lebih besar 0,05 dan Bayesian correlation bernilai positif, maka item soal angka tersebut tidak valid. Lalu, jika terdapat item soal yang tidak valid, terdapat beberapa solusi atau beberapa opsi. Opsi pertama adalah mengulang dan mengganti dengan soal yang lain, lalu mengulang angket dan dibagikan kepada responden lagi tanpa harus mengganti soal. Dan juga adalah tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angket yang tidak valid tersebut di drop out dengan catatan item yang valid masih dapat menggambarkan data dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya, uji rehabilitas. Nah, di sini kita akan mengasih keterangan pada uji validasi tersebut adalah di sini R hitung lebih dari R tabel. Nah, di sini kita bisa lihat R hitung lebih lebih besar daripada R tabel semua. Nah, berarti kita dapat menuliskan valid. Nah, ketika sudah pada sheet uji validitas, kita akan ke uji reliabilitas. Nah, di sini kita membutuhkan alfa.
Cara mencari alfanya itu kita kembali ke SPSS-nya. Nah, kita mencari analisis, klik analisis, dan di sini kita, nah, kita ke scale dan reliability analysis. Nah, di sini kita pindah soal 1 sampai soal 10. Top skornya tidak ya. Nah, langsung kita pindah kalau kita statistik dan in scale item of delete. Itu adalah menghapus data yang sudah kita hapus. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini terdapat 3 tabel. Di sini kita menemukan alfanya itu sebesar 0,96. Kita tulis di Excel 0,956. 0,956. Nah, alfa lebih dari R tabel maka dapat dikatakan reliable. Di sini kita menemukan alfa 0,956 dan R tabel kita yaitu sebesar sebesar 0,278. 278. Nah, jadi kita bisa bisa kita bisa jadi alfa ini bisa dikatakan reliable. Selanjutnya yaitu kita kembali ke SPSS. Nah, kita pada data yang pertama lalu kita copy, kita kembali ke Excel. Nah, lalu kita copy paste. Nah, di sini ada 100%. Itu menandakan kalau data kita benar. Lalu kita berikan deskripsi saja. Nah, copy paste di sini. Langkah selanjutnya itu kita kembali ke SPSS lagi dan mengcopy pada tabel yang berada di tengah tersebut. Nah, di sini kita menemukan alfanya sebesar 0,956 dan N of item dari kita adalah 10 tadi ya. Langsung kita beri keterangan. Nah, Pak, kita lanjut lagi ke tabel yang ketiga. Kita copy, lalu kita paste. Nah, pada tabel pertama yaitu pernyataan pada tabel pertama yaitu output di samping memberikan informasi tentang jumlah sampel atau responden atau N sebanyak 49 orang.
orang. Karena tidak ada data yang kosong dalam penggunaan jawaban terisi semua, maka jumlah valid 100%. Lanjutnya, dari output di samping diketahui n of item, butir penyataan pada kondisional adalah 10 buah dengan nilai crown batch alpha sebesar 0,957. Para nilai lebih besar dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Yang ketiga adalah pernyataan ketiga, tabel di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-10 data. Ada pernyataan kuesioner dalam tabel ini diketahui nilai Cornell ke-10 pernyataan adalah 0,957. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan ke-10 data tersebut adalah reliable. Mungkin cukup cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.